Selamat pagi anak-anak. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Untuk itu anak-anak silakan siapkan buku tema 5A halaman 40. Menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Minggu yang lalu kita sudah belajar cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Kita juga sudah belajar cara menentukan ide pokok dalam bacaan. Untuk kali ini, kita akan belajar menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu 1. Percaya diri, yang kedua peduli, yang ketiga tanggung jawab dan disiplin. Kita belajar disiplin supaya bisa belajar dengan baik dan hasilnya nanti juga baik. Kita buka halaman 40, yaitu dari teks banyak manfaat latihan gerak. Banyak dari kita yang sebenarnya aktif bergerak seperti berlari-lari di taman bermain, bermain sepak bola di sekolah, dan masih banyak lagi. Contoh lainnya antara lain seperti menari ataupun mengikuti beragam kegiatan olahraga. Tahukah kamu bahwa gerak yang kamu lakukan bermanfaat bagi tubuhmu? Setelah kita baca, kita pahami apa yang sudah kita baca tadi. Setelah kita pahami, kita temukan, kita cari kalimat utama. Kalimat utama yang baru saja kita baca tadi adalah banyak dari kita yang sebenarnya aktif bergerak, seperti berlari-lari di taman bermain, bermain sepak bola di sekolah, dan masih banyak lagi. Itu adalah kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ide pokok dalam kalimat tersebut adalah aktif bergerak. Kalimat penjelas dari kalimat utama tersebut adalah contoh lainnya antara lain seperti menari ataupun mengikuti beragam kegiatan berolahraga. Kalimat penjelas itu utuh dari awal sampai titik. Kalimat penjelas yang kedua, tahukah kamu bahwa gerak yang kamu lakukan bermanfaat bagi tubuhmu? Jadi, paragraf pertama terdapat 2 kalimat penjelas. Cara menentukan ide pokok. 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Memahami isi teks. Yang ketiga, menemukan kalimat utama. Dan yang keempat, menentukan ide pokok. Untuk paragraf kedua, nanti anak-anak bisa melanjutkan mencari ide pokok dan kalimat penjelas sendiri. Nanti bisa latihan dikerjakan di buku tulis. Anak-anak, maka sekarang marilah kita coba kita baca bersama-sama teks tentang manfaat renang. Olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Olahraga ini dapat melindungi diri dari stres dan ketegangan. Untuk itu, berenang sangat dianjurkan untuk dilakukan
oleh setiap orang tanpa batasan umur. Kegiatan renang dapat dimulai sejak bayi hingga dewasa. Setelah itu, sekarang kita akan lihat, kita tentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalimat utamanya adalah olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Ide pokoknya olahraga renang. Kalimat penjelasnya 1. Olahraga ini dapat melindungi diri dari stres dan ketegangan. 2. Untuk itu, berenang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa batasan umur. 3. Kegiatan renang dapat dimulai sejak bayi hingga dewasa. Itu kalimat penjelas paragraf pertama. Sekarang Bu Guru akan memberi contoh cara mengembangkan ide pokok Contoh, ide pokok pengaruh otot. Ide pokok tersebut kita kembangkan menjadi kalimat utama, yaitu, tahukah kamu bahwa mata dapat bergerak karena pengaruh otot-otot halus yang terdapat di mata kita? Kalimat utama itu kita ikutin atau ditambahkan dengan kalimat penjelas. 1. Ada otot yang berfungsi menggerakkan bola mata ke arah luar dan dalam. Kalimat penjelas kedua, otot yang dimaksud adalah otot rectus, externus, dan internus. 3. Ada pula otot yang berfungsi menggerakkan bola mata ke atas dan ke bawah. 4. Otot tersebut dikenal dengan rectus superior dan rectus inferior. Anak-anak, kalimat yang digaris bawah adalah kalimat utama. Kata yang berwarna merah atau diwarnai merah adalah ide pokoknya. Kalimat yang diberi nomor yaitu 1, 2, 3, dan 4 adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu satu kalimat utuh dari awal sampai titik. Nah, sekarang kita akan belajar mengembangkan ide pokok ke dalam paragraf. Buatlah karangan dengan menggunakan ide pokok berikut. 1. Ide pokok manfaat olahraga. Itu dikembangkan menjadi satu paragraf. Terus diikuti atau ditambahkan 4 kalimat penjelas. Ide pokok yang kedua, macam-macam kegiatan olahraga. Ide pokok yang ketiga, tempat berolahraga. Anak-anak silakan ditulis, dikerjakan di buku tulis tema, difoto, lalu dikirimkan melalui Google Classroom. Dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 3 Agustus. Sekian, terima kasih.